Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Muhammad Sajidin, peserta Latsar CPNS kelompok 3 angkatan 10 tahun 2022, unit kerja Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit sharing terkait pengelolaan ASN. Dalam arti di sini ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama kita ketahui adalah bahwa ASN ini merupakan pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN di sini adalah memiliki peran sebagai pelayan publik. Ya, kemudian yang ketiga yang adalah memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, di sini dalam manajemen ASN di sini adalah tujuannya bagaimana menghasilkan PNS ataupun ASN yang profesional, memiliki integritas, memiliki kualitas ataupun kompeten ya dalam hal ini. Nah, dalam manajemen ASN di sini ada beberapa hal yang yang harus diketahui oleh kita semua adalah yang pertama bagaimana sisi profesionalisme itu sendiri. Kemudian yang kedua memiliki nilai dasar. Nah, memiliki nilai dasar. Yang kemudian yang ketiga etika profesi. Kemudian yang keempat adalah bebas dari intervensi politik. Kemudian bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, ini manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dan dengan perkembangan zaman. Nah, artinya dalam manajemen ASN ini sangat penting dikelola dengan baik ya, apalagi dengan sekarang sistemnya itu menggunakan sistem merit ya. Sistem merit itu adalah meritokrasi lah, seperti itu. Jadi bagaimana si PNS ini bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu sebagai ASN dan sebagai pelaksana kebijakan, kemudian pelayanan publik gitu ya, dan tadi memiliki fungsi mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia itu adalah ya tadi dengan kode etik dan kode perilaku bagi ASN, seperti ya tadi dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tanggung jawab, kemudian memiliki berintegritas tinggi ya, kemudian disiplin, melayani dengan sikap hormat, santun dan tanpa tekanan dan lain-lain. Nah, ini adalah sebagai bentuk bagaimana si ASN ini kedepannya bisa membicarakan terkait masalah kebutuhan pengadaan gitu ya, sampai dengan bahkan mengatur manajemen ASN ini adalah mengatur sampai dengan PNS ini harus setelah pensiun ya, jaminan. Jadi saya simpulkan bahwa manajemen ini PNS di sini adalah meliputi yang pertama terkait penetapan kebutuhan ASN, kemudian yang kedua terkait pengadaannya, kemudian yang ketiga pangkat dan jabatannya juga diatur, kemudian pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian. Nah, ini diatur semua melalui manajemen ASN ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dibutuhkan ya. Jadi pada intinya organisasi ini membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten dan memiliki berdedikasi. Nah, di sistem merit ini ya, yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM-nya.
mulai dari kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN. Ya, nah kemudian sistem merit ini pada dasarnya adalah konsepsi manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses dalam pengelolaan ASN yang pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi yang tadi saya sebutkan mulai dari pengadaan, kemudian dari segi pangkat dan jabatan dan lain-lainnya itu betul-betul di sini diterapkannya objektivitas. Siapa yang berprestasi dalam kinerjanya, siapa yang berhasil, siapa yang fail ataupun yang gagal, di sini dijelaskan, diatur melalui sistem merit ini. Kemudian dalam manajemen ASN itu sendiri juga menyediakan kondisi di mana kebijakan dan manajemen SDM dilakukan dan didasari pada pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, dan status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Ya, jadi dalam sistem merit ini ya mulai dari pengembangan kompetensi dan lain-lain. Nah, ini keputusannya juga diambil berdasarkan sepenuhnya pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan pertimbangan kualifikasi, dan tidak berdasarkan ya adanya kedekatan ataupun ada rasa kasihan dan lain-lain. Nah, sekarang implementasi di tempat saya bekerja seperti apa? Nah, kalau saya perhatikan ini pengelolaan manajemen ASN ini sudah cukup baik ya dalam hal pengadaan ya, walaupun memang kemarin saya tanya ke beberapa bagian kepegawaian, sebetulnya kebutuhan SDM di Unsulbar ini hampir 200 lebih. Cuman ya tadi kita karena keterbatasan akhirnya di ACC itu hanya 170 sekian. Nah, itu mungkin dari segi ketersediaan SDM. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat berbicara kedisiplinan. Nah, di sini kebetulan untuk di Unsulbar sendiri ini masih menggunakan fingerprint untuk absensi, sehingga masih banyak keterbatasan yang bisa dilakukan, dan akhirnya dan dampaknya adalah bahwa ASN di Unsulbar ini belum maksimal untuk absensinya, sehingga mungkin tingkat kedisiplinannya masih sedikit masih rendah seperti itu. Nah, solusinya adalah bagaimana pengelolaan SDM ini maksimal adalah tadi peningkatan kompetensi. Ini penting bagi ASN dari semua tingkatan. Kemudian yang kedua, kita harus mencoba menggunakan aplikasi seperti LMS sekarang gitu ya, dimana bisa aplikasi ini berbasis kinerja, untuk yang tujuannya adalah untuk memudahkan ya siapapun dimanapun ASN Unsulbar ini bisa mengakses ya, apalagi sekarang sudah teknologi digital gitu ya. Jadi mau absen dimanapun bisa, memberikan tugas mau seperti apapun itu bisa, dan bisa ketika ada berhalangan hadir itu bisa mengakses di LMS tugas-tugas dan lain-lain. Nah, kemudian dari segi pengisian BKD dan lain-lain itu mungkin bisa sangat memudahkan karena terintegrasi ya dari BKD, kemudian dari semua aplikasi-aplikasi itu bisa diintegrasikan dari mulai absensi dan lain-lain. Nah, itu mungkin salah satu pemaparan dari saya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.